Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat malam saudara-saudara semua, sahabat-sahabat santri Kaleng Majapahit, santri Kaleng Majapahit dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lagi bahagia, yang lagi sedih semoga jadi bahagia, yang lagi dompet kering semoga dompetnya penuh dengan uang yang barokah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami dari tim santri Kaleng Majapahit mencoba menguak kegelisahan kita semua. Saya umumnya pribadi, kenapa sih kok akhir-akhir ini atau beberapa bulan ini sering terjadi maraknya kasus asusila ya Gus ya. Asusila, entah itu pemerkosaan maupun pencabulan, terencana maupun tak terencana, maupun yang berbayar, atau dalam artian ada oknum-oknum ada orang-orang yang sengaja melakukan bisnis itu. Dan mudah-mudahan saja nanti tersampaikan informasi yang tepat, yang benar, dan ada manfaat yang baik yang bisa kita petik dari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakitnya yang ada di wadahnya semuanya halus, lari yang sembunyi dimanapun yang di darah sementara. Dengan jenazahnya Marsyad di mana? Minta tolong malaikat, panggilkan jin muslim yang paling tahu, yang paling mengetahui tentang maraknya fenomena asusila terjadi belakangan ini, dan yang bisa memberi saran, dan yang sudah diizinkan olehnya, dan yang sudah diizinkan Allah, yang paling tepat untuk hadir untuk memberi manfaat. Allah sallallahu alaihi wasallam tanpa penyusup, otomatis yang muslim yang masuk, jika ada penyusup otomatis hancur dan selaras dengan tubuh mediator. Bisa dibaca sallallahu alaihi wasallam, penyusupnya jelas, iblisnya jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Boleh saya cek dulu, syahadat dulu untuk Ya. meyakinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadinya panjenengan ini dari golongan apa? Saya sebelumnya dari golongan siluman macan putih. Siluman macan putih. Ya. Sekarang sudah Islam. Alhamdulillah. Ikut rombongannya dari Panglima Maung Bodas dan di bawah bimbingan Prabu Siliwangi. Begitu. Mohon maaf kakek, saya mengganggu waktunya jenengan. Ya, mudah-mudahan jenengan dipanggil ke sini untuk menyampaikan sedikit tentang kenapa sih kok sering terjadi maraknya asusila, sering banyaknya kejadian pemerkosaan. Di lingkungan yang mana dulu? Karena banyak sekali ini yang
harus disampaikan. Di lingkungan yang mana? Ya, Khususnya di Pulau Jawa saja, kakek? bukan, ada lingkungan yang khusus di dalam pengajaran, ada yang di luar, ada yang di tempat lokalisasi, kan banyak sekali. Umum saja, yang umum. Yang umum. Jadi mencakup. semua harus dibahas. Ya. Untuk yang di umum lingkungan bebas atau prostitusi, ya memang karena nafsu yang tidak terkendali. Jadi nafsu yang tidak terkendali ingin disampaikan dan punya sesuatu untuk membeli itu. Ya, beli, akhirnya kan beli ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Lantas berhubungan di luar suami istri, kumpul kebo seperti hewani saja. Kalau lingkungan anak muda ini yang lebih parah ini. Anak muda ini karena banyaknya video-video pornografi menggairahkan hasrat atau nafsunya dan ingin disampaikan. Akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang sangat keji dan mungkar. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, ya namanya manusia pasti nafsunya besar. Akhirnya saling suka ataupun dengan memaksa, ya bisa saja terjadi. Ada lagi yang di lingkungan yang normanya sangat bagus ibaratnya, yang sangat kami sesali oleh bangsa goib yang sudah muslim, yang sangat kami sesali itu adalah di lingkungan pondok ataupun pesantren. Santri-santri dijabuli oleh kiainya sendiri dengan iming-iming ilmunya dikasihkan ataupun dinikahi oleh kiainya sendiri, ataupun dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan nikah tanpa adanya saksi ataupun tanpa adanya wali. Itu sangat berbahaya sekali. Itu semua kalau dilihat sangat tidak bagus ataupun perbuatan yang sangat keji. Kalau secara gaibnya nafsu yang menggebu-gebu, banyak sekali bisikan-bisikan dari iblis, laknatullah. Walaupun sealimnya orang, kalau sudah dibisik-bisiki tentang hawa nafsu ataupun kekayaan, kedudukan, itu akan luluh. Jadi harus pintar-pintar kita sebagai manusia. Kalian sebagai manusia harus pintar-pintar berpikir, apakah ini perbuatan dosa, apakah ini perbuatan yang dilarang oleh agama, terlebih-lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus berpikir jernih, jangan tergoda oleh nafsu ataupun iming-iming belaka. Terkecuali satu hal, yaitu wanita yang dipaksa ataupun kekerasan pemaksaan ataupun digendam dengan sebuah keilmuan. Ilmunya bagus tapi salah niat. Itu di situ. Ini kalau dilihat dari sisi gaibnya itu, waduh, besar sekali pengaruhnya itu. Di luar yang tertutup itu sangat besar. Efeknya apa ya, pakai? Efek Alam ini, ke dalam alam ini efeknya apa?
Ya semakin banyak orang melakukan kemaksiatan, semakin banyak aura negatif yang tersebar dan menjadikan Dajjal semakin kuat dan juga semakin cepat untuk keluar. Semakin banyak nanti. Berarti ini ibaratnya kalau boleh saya simpulkan ini adalah strateginya iblis. Ya memang strateginya seperti itu. Iblis itu nggak membunuh, tapi menggoda. Digoda, dibisik-bisiki. Kalau membunuh beda lagi. Jadi kalau membunuh itu harus lewat perantara, tidak asal membunuh. Lewat perantara bawahan kami, dukun-dukun santet. Nah itu yang saya alami dulu ya. Itu saya membunuh ataupun mengasih penyakit itu dulu saya lewat perantara dukun. Berhubung saya sudah dimuslimkan, jadi ya saya tidak ke jalan itu lagi. Sudah fokus memperbaiki diri saya, memperbaiki ibadah saya. Jadi memang pengaruhnya itu sangat luar biasa. Dengan adanya internet, orang bisa melihat ini itu, nafsunya, gairahnya semakin menggebu-gebu, akhirnya butuh pelampiasan. Itu yang terlihat di hotel-hotel. Banyak sekali orang bermaksiat kumpul kebo tanpa adanya pernikahan. Perselingkuhan, banyak sekali. Semuanya itu aslinya itu digoda, dibisik-bisiki. Tergantung imannya kuat atau tidak. Ya kalau nggak kuat ya masuk ke dalam lingkaran setan. Kalau orang itu kuat, waduh, walaupun orang itu sudah oleng, ya akan mencari orang yang bisa menenangkan. Satu ya yang paling lingkungan paling terdekat keluarga. Keluarga nggak bisa, nyari orang ustadz, nyari kiai biar tenang, nyari majelis sholawat, nyari majelis zikir biar tenang. Oh, itu salah satu cara untuk menghindari tindakan tadi, Ya, tindakan asusila. ya. Dan kalau punya harta, ini terlebih orang punya harta itu bisa beli wanita ini itu, beli minuman ini itu, beli kekuasaan ini itu, tuh banyak sekali. Ini yang di akhir zaman, penyakitnya orang akhir zaman, ujiannya orang akhir zaman, yaitu tentang satu, kekerasan seksual, yang kedua birahinya itu tadi, kekuasaan, harta, tahta wanita itu tadi. Sekarang maksiat itu tidak harus melakukan hubungan badan suami istri. Maksiat mata, maksiat tangan, banyak sekali. Tentang riba, banyak. Ini yang dibahas nanti banyak sekali. Karena lingkungan ataupun di masyarakat ataupun pertemanan ini juga pengaruhnya sangat luar biasa besar. Lingkungan kalau tidak ada pondasi ataupun paku bumi yang kuat yang mengajak ataupun mengingatkan masyarakatnya, ya nanti amburadul. Apakah sering terjadi paku bumi yang ketika mengingatkan orang lain tapi tidak diindahkan? Sekarang paku buminya saja sudah jarang. Gitu. Orang seperti paku bumi, tapi aslinya enggak. Tapi untuk mengisi perutnya saja. Mengaku-ngaku berarti ya. Bukan mengaku-ngaku, tapi niat dan tujuannya sudah salah. Gitu. Hanya keduniawian saja. Itu banyak yang
yang paling utama itu tadi yang di pesantren-pesantren sampai santrinya hamil, bahkan belasan orang yang dicabuli. Itu orang itu faham betul dengan apa yang dilakukan, bahwa itu perbuatan dosa. Tapi ya berhubung nafsu yang tidak tersampaikan, ya ingin ya dilakukan karena menuruti hawa nafsunya. Nah, sedangkan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengalahkan nafsu kita, ya kita kalah. Kalau melawan diri sendiri, sampai mau bunuh diri, dosa. Sampai nggak mau memperbaiki diri, hanya menjalankan seperti itu, dosa. Ya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Mampu nggak kita mengarahkan nafsu kita ke dalam yang baik-baik? Nafsu kita digunakan untuk kebaikan. Kebaikan banyak, nafsu kebaikan, nafsu makan, nafsu dengan istri, nafsu ingin belajar. Ini saya kerucutkan ke arah asusila yang di pondok saja dulu ya, sebagai contoh. Padahal di pondok ini enggak semua pondok, tapi beberapa pondok saja. Enggak semua. Kok bisa sampai begitu? Karena tadi bisikan iblis, bisikan nafsunya yang kuat meledak-ledak. Padahal itu juga zikir, padahal juga sholat. Memang zikirnya itu yang bagaimana niatnya? Oh, dari niatnya sudah gitu. Iya, niatnya bagaimana dulu? Kalau dari segi lahiriah nggak kelihatan. Kalau segi gaibnya ya kelihatan. Orang itu niatnya bagaimana? Kalau yang di otaknya itu hanya nafsu, wah cari perawan, cari santri, cari wah ini yang ini, ya nanti rusak. Lalu siapa yang harus kita ikuti di akhir zaman ini, kakek? Kalau misalnya tokoh itu seperti itu, bagaimana kita mencari orang-orang yang benar menjalankan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, benar-benar menjalankan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad? Ya orang-orang yang tekun ibadah, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya, tidak mengagungkan hartanya, tidak mengagungkan kekuasaannya, wilayahnya, bahkan apa yang dimilikinya itu pemikirannya bukan miliknya, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti harta yang dimiliki seorang beliau itu tadi disedekahkan untuk anak yatim, fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya diri. Nah, kalau niatnya membangun sebuah pesantren untuk biar kemuliaan di dunia, biar jadi orang kaya tanpa harus bekerja, ya nanti akan tergelincir dengan sendirinya. Jadi maksudnya kakek, pesantren itu harusnya gratis gitu kakek? Ya nggak harus gratis, karena di dunia ini tuh jarang yang gratis. Kalian makan saja bayar. Iya betul itu. Iya kan? Tidur bayar, ke kamar mandi bayar. Ya wajar. Kalau sekarang itu bayar tuh wajar, karena kebutuhan itu beda dengan zaman dahulu. Cuman nggak harus gratis, tapi murah. Tidak membebani santri ataupun wali santri. Sekalipun santrinya kaya-kaya, orang-orang yang kaya, tidak membebani sedikit pun. Nah, seperti itu. Toh kalau digratiskan malah lebih bagus. Oh ya kakek, tadi katanya mengendalikan nafsu agar tidak sampai terjadi hal seperti itu. Bagaimana sih salah satu cara mengendalikan nafsu kita pribadi sendiri masing-masing ini bagaimana? Menerima apa yang sudah dimiliki, bersyukur, perbanyak bersyukur.
banyak-banyak bersyukur. Ya, Mensyukuri banyak-banyak mensyukuri nikmat. Nggak nikmat. ada ya disyukuri. Ya, mensyukuri nikmat dari Allah, apa yang dimilikinya, serta ya kalau melawan nafsu itu ya puasa. Oh, puasa apa kayak? Terserah, tergantung niatnya. Yang penting niatnya. Ya, Niatnya yang benar itu seperti apa? Ya lillahi ta'ala, tanpa minta ini itu. Kalau minta ya doa saja, minta sama Allah. Jangan minta pada waktu melakukan itu. Ibaratnya, saya puasa sunat hari Senin biar kaya, itu salah niatnya. Niatnya lillahi ta'ala. Tuh. Mungkin nggak bisa lama-lama. Oh iya kakek. Karena mungkin ini sudah waktunya saya kembali. Ada tugas yang lain. Terima kasih sudah hadir. Kami dari Santri Kalau Majapahit. Mohon maaf jika menyinggung, salah kata. Silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antarkan kembali ke beliau. Halus. Efeknya. Penutupan guys. Syukur alhamdulillah yang datang adalah yang sudah muslim. Dan ternyata memang ya banyak sekali, marak sekali. Nggak jauh-jauh ternyata di sekitar kita juga ada. Mudah-mudahan kita semua ini dilindungi sama Allah dari hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dan semoga kita semua, kami, jenengan semuanya, serta keluarga jenengan semuanya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.